Jadi atribut yang diambil itu adalah atribut yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Jadi kalau mulai awal tahun kemarin sampai akhir Maret kemarin di Minggu Palma ada kejadian di Katedral Makassar. Kemudian disusul minggu lalu hari Rabu ada di Mabes Polri ya. kamikaze perempuan Ya. di Mabes Polri. Ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, kita turut berbelasungkawa Untuk berduka NTT. untuk Ya. Nusa Tenggara Timur. Ada badai Seroja yang Ya. Doa terbaik kita semua se-Indonesia buat mereka. ada saudara Bang di sana. Banyak. Dan pas di daerahnya Bapak itu memang, di daerah Flores itu. Turut berduka. Ya, turut berduka. Semoga segera pulih Ya. dan mereka tabah menghadapi bencana. Untuk mengawali pembahasan sore ini, Ya. saya coba review Bang, review awal Januari kemarin di Makassar juga ada penangkapan rombongan lah, Ya. terduga teroris. Ya. Ada yang meninggal, ada sekitar 20 orang yang Ya. ditangkap. Kemudian terjadi beberapa penangkapan lagi. Terus 28 Maret kejadian bom bunuh diri di Ya. Katedral Makassar. Kemudian hari Rabu minggu lalu sore, jam 5 sore, sekitar jam 5 sore, seorang perempuan milenial 25 tahun menyerang aparat di Mabes Polri dan akhirnya juga dilumpuhkan. Tapi yang menarik dari serangkaian penangkapan itu, ketika 30 Desember 2020 akhir tahun lalu itu sempat ramai soal adanya pelarangan aktivitas terkait FPI. Jadi penggunaan atribut dan berbagai macam aktivitasnya itu sudah dilarang oleh pemerintah. Kemudian tahun baru awal muncul pembahasan itu lagi karena ternyata versi aparat kepolisian, mereka yang ditangkap di Makassar itu dulunya orang-orang FPI yang berbaiat ke kelompok namanya JAD yang berafiliasi dengan ISIS, artinya sudah melakukan radikal teror itu. Jadi itu berlanjut sampai kemarin setelah kejadian Makassar juga ada beberapa penangkapan yang kemudian dirilis di Polda Metro. Dan itu juga dibeberkan barang buktinya, kartu anggota dan apapun atribut soal FPI gitu loh. Bagaimana Bang melihat fenomena seperti ini gitu? Ya. Cara kita untuk berpikir, bernalar itu, kemudian berbicara dan bertindak itu di bumi Indonesia, terlebih-lebih aparat penegak hukum ya. Karena khususnya kepolisian itu kan ada perintah dari Undang-Undang Dasar 45. Mereka itu wajib untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Maka cara berucap pun itu adalah dalam rangka melindungi. Melindungi apa? Melindungi Indonesia dalam satu kesatuan. Yang memberikan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap penyampaian terhadap penanganan perkara itu memang harus transparan. Dan dapat untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Bukan hanya pertanggungjawaban secara hukum, tetapi pertanggungjawaban secara etika dan juga moral. Harus masuk menjadi satu kesatuan. Saya ingin mencontohkan aja, beberapa waktu lalu kan ada polisi perempuan dari Ambon yang kemudian ditangkap karena diduga terlibat di dalam aksi teroris. Ditangkap di Surabaya kalau saya tidak salah ketika mendarat. Apakah dengan ditangkapnya seorang perempuan kemudian dikatakan bahwa polisi itu juga teroris? Kan enggak. Karena dia berjubah polisi. Kalau tiba-tiba saya di dalam rumah ditangkap karena diduga seorang teroris, kemudian di dalam rumah saya itu ternyata
ada banyak sekali pajangan fotonya Soekarno, pajangan fotonya Jokowi. Apakah kemudian dikatakan bahwa saya pengikut Jokowi dan Soekarno yang juga seorang teroris? Kan tidak bisa begitu, toh. Saya pernah di tahun 2002, kebetulan saya adalah ketua mahasiswa-mahasiswi Indonesia Timur di wilayah Jawa Bali. Dan waktu itu saya pengacara, saya punya kantor di situ tempat berkumpulnya anak-anak Nusa Tenggara Timur, kemudian Timur Leste, Ambon, Papua. Ada kejadian di mana anak-anak itu membawa seseorang karena mereka bekerja debt collector. Kemudian kantor saya itu didatangi sama polisi, ada 7 truk. Orang Indonesia Timur itu kan kantor ada hiasan parang, panah dan lain sebagainya. Waktu itu dibawa oleh kepolisian Polrestabes Semarang. Kemudian dipublish seolah-olah anak-anak Indonesia Timur itu memakai parang, panah dan semua peralatan perang itu untuk melakukan perampasan kemerdekaan. Dan itu disiarkan di dalam TV swasta waktu itu, RCTI, SCTV, dan juga dimuat di Harian Kompas waktu itu. Ini hal yang perlu kita pelajari secara bersama-sama. FPI sudah bubar. Sudah dibubar. Nah, bagaimana dia bisa dikaitkan dengan sebuah aksi teror itu? Sudah dibubarkan pemerintah sendiri. Tidak mungkin FPI itu bisa dilibatkan di sana. Karena apa? Kondisinya sudah dibubarkan. Kalau kemudian ada seseorang yang ditangkap karena diduga melakukan aksi terorisme atau kemudian terlibat di dalam teror, kemudian di rumahnya ada serangkaian pakaian dan lain sebagainya yang melambangkan sebuah organisasi, bukan berarti kan dia terlibat di dalam organisasi itu atau organisasi itu terlibat di dalam melakukan terorisme. Sudut pandangnya bukan seperti itu loh. Makanya di awal tadi saya mengatakan seorang pimpinan yang baik ketika menyampaikan hasil penanganan perkara, dia wajib untuk mampu transparan, mempertanggungjawabkannya bukan hanya secara hukum tetapi secara moral dan etik. Untuk apa? Dalam rangka apa? Melindungi Indonesia. Jadi jangan menimbulkan kesimpang siuran di dalam masyarakat yang kemudian justru pejabat-pejabat negeri ini menuding satu organisasi, satu kelompok masyarakat melakukan sebuah kebrutalan. Yang harus disadari oleh negara dan pemerintah termasuk aparatur penegak hukum adalah kalau terjadi sesuatu di masyarakat dalam bentuk teror, yang salah pasti adalah kita. Kita itu siapa? Kita itu berarti melibatkan keseluruhan aparatur negara, termasuk juga masyarakat sekitar, cendekiawan, ulama, karena kita tidak mampu untuk memberikan pengetahuan yang mumpuni kepada masyarakat secara baik sehingga terjadilah aksi teror. Jadi yang dibaliknya seperti itu, jangan kemudian kita menuduh sebuah organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi politik, terlibat di dalam aksi-aksi teror. Yang transparan aja perorangannya, dan tugas kita bersama-sama karena mereka tidak baik, mari kita didik, mari kita rawat, mari kita ayomi, mari kita layani, supaya mereka kembali menjadi manusia yang baik. Jadi saya tidak sependapat kalau ada petinggi-petinggi aparatur penegak hukum khususnya di Polri yang kemudian memakai siasat tersembunyi untuk menuding sebuah organisasi. Karena organisasi itu juga satu sudah dibubarkan, yang kedua organisasi itu patut dan pantas layak juga untuk diberikan perlindungan. Artinya ketika ada beberan seperti itu dibeberkan, mungkin dulu juga ketika yang Bang Yusuf cerita soal atribut apa teman-teman dari Indonesia Timur seolah diekspos itu kan semuanya begitu kan begitu. Maksudnya bukan individu per individu tapi semuanya dipukul rata gitu, Bang. Betul. Artinya menimbulkan kebencian baru. Itu menimbulkan kebencian baru lah. Kalau di rumah saya semuanya ada bendera merah putih yang banyak, apakah kemudian dibilang semua orang yang hormat bendera merah putih pasti teroris? Kan nggak boleh begitu dong. Jadi atribut yang diambil itu adalah atribut yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Jadi kalau atribut yang diambil ya umpamanya ada racikan bom, kemudian mungkin HP, kemudian mungkin elektronik tempat mereka berkomunikasi, bukan atribut lain yang berada di rumahnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aksi terorisme. Kapan dan di mana kita pernah melihat FPI itu terlibat gitu loh. Jangan sampai perorangan, sekarang kan sudah ada larangan orang untuk menggunakan atribut FPI dan lain sebagainya. Lah kita jangan membawa kembali ke sana gitu loh. Seolah-olah memberikan sebuah testimoni
sebuah upaya untuk memberikan opini kepada masyarakat bahwa FPI itu tidak baik. Jangan seperti itu dong. Mereka itu juga adalah organisasi yang pasti di dalamnya juga ada orang-orang baik. Sekalipun di satu sisi ada juga mungkin oknum-oknum yang tidak baik. Di dalam masyarakat kan sama seperti itu. Di kepolisian juga sama seperti itu. Pengacara juga sama seperti itu. Wartawan. Di dalam setiap lini itu ada. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Perorangan lah yang kita tuding dan kemudian kita harus rawat itu. Itu adalah bentuk cinta kasih negara itu. Cinta kasih negara adalah ketika ada warga negaranya yang salah dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap masyarakat yang lain, bentuk cinta kasihnya itu adalah hukuman. Hukuman yang apa? Bukan membunuh itu. Hukuman yang melayani. Hukuman yang melindungi. Yang membuat menjadi baik. Iya, yang mengayomi. Gitu. Karena ketika mampu untuk membuat mereka menjadi baik dan kemudian mencari tahu kenapa sampai mereka melakukan sebuah tindakan teror itu. Pertanyaannya kan hanya dua. Kenapa selalu teror itu dilakukan di tempat ibadat? Itu satu. Yang kedua, kenapa teror itu juga dilakukan di arena kepolisian? Berarti kan kebenciannya itu bukan pada masyarakat. Satu, kalau kita berbicara kepolisian. Kebenciannya ada pada aparatur penegak hukum. Kepada kepolisian. Itu yang harus dicari tahu sehingga apa? Menjadi sebuah pembenahan di dalam penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh aparatur kepolisian. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai tempat ibadat, sekarang ini kan negara saja kadang melarang orang untuk membangun tempat ibadat. Itu juga kan bentuk daripada sesuatu yang tidak baik. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan setiap orang itu untuk dapat beribadah kepada Tuhan.